Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ini adalah kita kembali kepada belajar Al-Quran dari Al-Quran. Ini adalah episode ke-7 dalam masalah takwa. Tapi judul takwa sekarang itu bukan apa itu takwa, tapi untuk menerangkan bagaimana sebenarnya orang yang bertakwa itu. Apa yang terjadi kepada orang yang bertakwa. Itulah yang kita bahas hari ini. Itu episode 7 adalah hari terakhir, episode terakhir untuk menjelaskan permasalahan takwa. 5 periode kemarin menjelaskan tentang apa itu takwa. 1 periode mengatakan itu bagaimana supaya bisa bertakwa. Dan sekarang apa sebenarnya yang terjadi pada orang-orang yang bertakwa. Mari kita mulai dari ayat pertama. Kita bacakan adalah ayat Al-Hujurat ayat 13. Saya bacakan pelan-pelan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Saya terjemahkan dalam bahasa umum. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi ayat pertama ini menunjukkan bahwa kenapa bertakwa itu? Bagaimana orang bertakwa itu? Ternyata menurut Allah dia adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Jadi itu yang pertama. Jadi kenapa kita harus bertakwa? Kalau ada orang bertakwa? Karena kalau kita menjadi orang bertakwa adalah kita akan menjadi orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Ingat ya, ini adalah orang yang paling mulia. Tidak ada lagi orang paling mulia di sisi Allah kecuali adalah orang yang bertakwa. Ini ayat tadi yang disampaikan pada ayat Al-Hujurat ayat 13. Itu yang pertama. Kemudian kita yang kedua. Kita baca sekarang surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 201. Saya bacakan. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifatum minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubasyirun. Nah, saya bacakan artinya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ini adalah kehebatannya atau kelebihannya dari orang bertakwa. Jadi manusia itu selamanya atau hampir tiap saat itu ditimpa was-was oleh setan, oleh ragu-ragu, oleh gangguan, oleh pancingan, oleh iming-iming dan sebagainya. Tapi orang bertakwa itu kelebihannya itu adalah begitu dia mendapat dari setan itu, kemudian dia ingat kepada Allah. Jadi pertama itu ingat dia kepada Allah. Maka ketika itu juga, karena dia orang bertakwa, dia akan melihat kesalahan-kesalahannya. Maka dia akan melawan setan itu. Ya kan? Itu adalah orang bertakwa. Jadi dia punya daya ingat kepada Allah yang cepat sekali. Sehingga dia bisa menangkal semua dari serangan-serangan dari setan itu. Itu ayat yang kedua. Sekarang mari kita lihat ayat yang ketiga. Bagaimana orang bertakwa itu? Surat ketiga adalah surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Yang ketiga orang bertakwa itu, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahan
dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wah, ini hebat sekali orang bertakwa itu. Coba kita baca ya, kita simpulkan dari ayat tadi. Apa yang diberikan kepada orang bertakwa? Dia akan diberikan furqan. Apa itu furqan? Furqan itu adalah pembeda. Jadi orang bertakwa itu kalau ada di dalam persimpangan jalan, Allah akan memberikan petunjuk kepada dia mana yang harus dia pilih. Itu kehebatannya. Di dalam hal apapun, dia akan dituntun oleh Allah. Diberikan, kalau dia sudah ada dua pertimbangan, maka orang bertakwa itu akan diberi kemampuan untuk memilih mana yang terbaik di antara itu. Itu kehebatan orang bertakwa yang dalam ayat ini, yang pertama dalam ayat ini. Kemudian, apa yang kedua? Dia akan menjauhkan kesalahan. Tentu saja sudah dipilih yang baik, oleh Allah diberi kemampuan untuk dilindungi dari berbuat salah. Jadi dia akan ada di dalam jalur yang benar. Itu orang bertakwa. Jadi itu yang kedua dari ayat ini. Yang ketiga apa dari ayat ini? Allah akan mengampunimu. Jadi dosa-dosa diampuni oleh Allah. Kalau kita berbuat salah, Allah akan mengampuni. Jadi ketiga ini hebat sekali orang bertakwa ini. Dia mengampuni dosa. Dan kemudian yang ketiga adalah ini adalah bagian dari karunia Allah yang besar. Jadi orang bertakwa itu dalam ayat ini disebutkan, dia akan mendapat furqan, dia akan dijauhkan dari kesalahan, dia akan diampuni dosa, dan dia akan dikarunia. Bukan main. Ini adalah contoh manusia yang paling mulia di sisi Allah. Itu adalah ayat yang ketiga ya. Coba ini perhatikan ya tadi ya. Sekarang kita lihat ayat yang keempat. Itu surat Al-Imran ayat 125. Saya bacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdzidkum rabbukum bi khamsatin ala fim minal malaikati musawwimin. Saya artikan, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Bayangkan. Jadi kalau ada orang yang menyerang orang bertakwa dalam keadaan bersabar, jadi dua kuncinya itu. Bertakwa dan bersabar. Maka ketika kita bersabar, orang bertakwa ketika bersabar, maka ketika ada penyerang dari manapun yang tiba-tiba, maka kata Allah, aku akan datangkan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Bayangkan aja. Ya, itulah pertolongan Allah. Malaikat tentu saja tidak kelihatan pertolongannya. 5.000 buat orang yang bertakwa dan bersabar. Ya. Nah, itu adalah ayat yang keempat. Ya, itu kehebatan orang bertakwa. Jadi bersabarlah. Kalau orang bertakwa ditambah sabar itu bukan main. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Kemudian kita sekarang ke ayat yang kelima. Ya. Ayat kelima itu adalah Al-Imran ayat 138. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Kata Allah, inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran yang bagi orang-orang yang bertakwa. Wah. Orang bertakwa dengan Al-Qur'an, ya. Apabila orang bertakwa itu membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapat petunjuk serta pelajaran. Itu sudah pasti kata Allah. Jadi orang yang bertakwa. Jadi ini menunjukkan juga bahwa Al-Quran ini sebenarnya ditujukan untuk orang bertakwa karena dia akan sekaligus mendapat petunjuk serta pelajaran. Jadi yang mendapat petunjuk dan pelajaran itu yang sudah pasti itu adalah orang bertakwa. Pasti itu dapat bertakwa. Dia akan petunjuk dan pelajaran. Oleh karena itu, nah bagaimana supaya orang bertakwa? Ada di Al-Quran. Dia menjalankan Al-Quran, dia mendapat takwa. Dan setelah dia takwa, dia mendapat petunjuk lagi di Al-Quran. Dia baca lagi Al-Quran, dia mendapat jadi takwa lagi, menambah ketakwaannya. Dari ketakwaannya ditambah lagi, dia mendapat petunjuk lagi. Begitu kehidupan, begitu sistematika yang Allah berikan kepada orang bertakwa. Jadi inilah yang sudah pasti akan mendapat petunjuk. Ya, jadi yang mendapat petunjuk itu bukan orang pintar saja, bukan orang yang para ustadz aja, bukan para ilmuwan aja, bukan para ini. Siapapun apabila dia bertakwa dan dia ini kepada Al-Quran, dia orang rendah, dia orang tidak punya pendidikan, dia orang apapun. Tapi kalau sudah Allah tentukan bertakwa, dia akan mendapat petunjuk dan pelajaran dari Al-Quran. Ini adalah kunci bahwa yang mendapat petunjuk dan mendapat pelajaran itu adalah dari Al-Quran, itu adalah orang bertakwa. Ya, ini adalah ayat yang kelima. Bagaimana orang bertakwa itu? Sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-6. Ini ada di surat
Al-A'raf ayat 35. Saya bacakan. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussu alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Ini juga suatu hal yang luar biasa buat orang yang bertakwa. Yang orang bertakwa itu kalau bertakwa dan mengadakan perbaikan, jadi hidup ini harus memperbaiki terus. Setiap saat, jadi mengadakan perbaikan, hari ini belum bisa, besok bisa, hari ini masih melakukan kesalahan, besok tidak melakukan kesalahan, itu perbaikan. Jadi kalau orang bertakwa dan terus mengadakan perbaikan, dan seyogianya orang bertakwa itu mengadakan perbaikan. Barang siapa orang bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka bagi dia tidak akan ada rasa takut pada mereka. Pada siapapun dia takut, tidak akan ada takut kecuali kepada Allah, dan mereka tidak akan bersedih hati. Hatinya tidak akan bersedih. Orang bertakwa itu, hatinya tidak akan bersedih. Kenapa? Dia dapat pertolongan Allah. Tidak ada rasa takut. Karena itu Allah yang menjadikan dia tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa bersedih hati. Itulah orang bertakwa. Nah, itu adalah ayat yang ke-6. Ini ada ayat yang terakhir. Ini ayat yang terakhir dari seluruh yang akan ceritakan dalam soal takwa. Nah, setelah ayat ini mungkin kalau mau baca sendiri silakan, mungkin masih ada yang terlewat oleh saya karena saya juga punya banyak kesalahan, punya kekurangan. Maka silakan cari lagi ayat-ayat yang lain. Ini saya bisa menyampaikan supaya ayat ini dan bertakwa sampai dengan episode ke-7 ini, dan ini akan kemudian insyaallah dalam yang akan datang akan ada episode baru ya. Episode baru, mudah-mudahan episode baru akan hadir tidak dalam waktu yang lama karena sekarang ini waktu kita lama ya terhambatnya. Ini adalah ayat ke-7. Untuk itu surat Al-Imran ayat 198. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzula. Khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abror. Saya bacakan artinya. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Ya, berbakti itu sama dengan berbakti. Nah, jadi orang bertakwa itu apa akhirnya? Mereka itu akan ada di surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka akan kekal di bawahnya sebagai karunia Allah. Jadi tidak ada lagi yang terbaik buat hidup manusia di akhir kehidupannya, di akhir setelah kehidupannya ini adalah mendapat surga. Maka orang takwalah yang pasti akan mendapat surga, dan adalah orang yang akan bakal kekal di dalamnya. Ini adalah yang dijanjikan oleh Allah, yang pasti didapat oleh bertakwa di dalam surga adalah di alam akhirat adalah surga. Inilah di sisi Allah yang terbaik bagi orang-orang berbakti. Orang-orang berbakti dan orang bertakwa itu kira-kira bersinggungan begitu ya. Jadi itulah yang didapat oleh orang bertakwa. Dari 7 ayat ini kita sudah jelas apa yang dapat oleh bertakwa, hasil daripada takwa dan yang apa diberikan oleh Allah. Begitulah kira-kira, dan ini adalah bagian terakhir dari takwa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam episode yang lain. Ini episode takwa yang terakhir. Mudah-mudahan kita masih bisa terus belajar dari Al-Quran, dari Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa menarik hikmahnya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita selalu petunjuk dan pelajaran, mudah-mudahan kita selalu ada di dalam lindungannya, selalu dalam pimpinannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.